Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan melanjutkan yaitu pembahasan selanjutnya yaitu tentang speech. Speech adalah pidato, ya, penyajian lisan atau bentuk komunikasi kepada sekelompok orang. Nah, pidato juga didefinisikan sebagai aktivitas mengungkapkan ide, gagasan, pikiran secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kepada banyak orang dengan tujuan tertentu. Untuk menyampaikan speech atau pidato dengan baik, seseorang harus memperhatikan penampilan, ekspresi wajah, perilaku dan intonasi suara. Beberapa kemampuan dasar yang diperlukan dalam pidato, ya, yakni pertama, menguasai bahasa lisan dengan baik dan benar. Apabila ini adalah speech, adalah pidato bahasa Inggris, maka kita harus menguasai bahasa lisan atau vokal dalam kita mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian memiliki keberanian untuk tampil di depan umum. Itu sudah pasti. Selanjutnya adalah mampu menyampaikan ide atau pemikiran secara lisan dengan lancar dan benar supaya audiens yang mendengarkan kita itu tidak bingung. Kemudian jenis-jenis pidato dalam bahasa Inggris, ya, atau speech dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah manuskrip. Manuskrip adalah metode naskah, merupakan penyampaian pidato dengan membaca teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, umumnya metode ini diterapkan dalam pidato resmi seperti pidato kenegaraan. Kemudian yang kedua adalah impromptu, merupakan metode pidato dadakan di mana pidato disampaikan tanpa persiapan naskah atau hafalan. Mereka yang menerapkan metode ini akan berbicara secara langsung dan menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya pada saat itu juga. Kemudian yang ketiga adalah jenis memorize atau metode memorasi, adalah pidato yang disampaikan dengan cara menghafal isi pidato yang sudah disiapkan. Nah, biasanya pembaca ini tidak membuat teks lantaran dia sudah menghafal seluruh naskah pidato yang akan disampaikan di depan halayak umum tadi. Yang terakhir adalah jenis extemporaneous atau pidato yang disampaikan dengan catatan kecil. Catatan yang disiapkan memuat urutan poin-poin yang hendak dipaparkan ketika berpidato. Nah, nantinya pembicara akan mengembangkan poin-poin tersebut ke dalam uraian yang luas. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur pidato bahasa Inggris dalam bahasa Inggris atau speech, ya. Yang pertama adalah introduction, ya, pendahuluan, ya. Semua memuat tentang penjelasan, perkenalan diri dan topik yang akan dibahas. Biasanya dalam bagian ini pembicara juga dapat menarik perhatian audiens untuk supaya dia lebih fokus ke dalam mendengarkan pidatonya. Kemudian yang kedua adalah body atau isi pidato, berisi argumen atau pembahasan yang hendak disampaikan. Kemudian yang terakhir atau ketiga adalah conclusion, ya, atau kesimpulan yang memuat solusi untuk mengatasi permasalahan yang akan dibahas tadi telah dibahas. Setelah membahas solusi, nah biasanya pembicara dapat menutup dengan kata-kata penutup seperti permohon maaf dan ucapan terima kasih. Nah, itu adalah struktur speech atau pidato dalam bahasa Inggris yang sederhana. Kemudian selanjutnya dulu tentang presentation, ya, presentasi dalam bahasa Indonesia, ya, yaitu menyampaikan informasi dari pembicara kepada audiens. Nah, presentasi ini biasanya merupakan demonstrasi, ya, pengenalan atau ceramah, pidato yang dimaksud untuk menginformasikan, membujuk, menginspirasi, memotivasi, membangun niat baik, atau mempresentasikan ide atau produk baru, atau mempresentasikan sesuatu hal baru kepada halayak umum atau audiens, apapun itu jenis presentasinya, apapun itu materi yang akan disampaikannya. Kemudian elemen, kuncinya dari presentasi ini adalah biasanya sebuah presentasi itu terdiri dari presenter, ya, ada audiens, kemudian pesan, ya, reaksi dan metode untuk menyampaikan pidato untuk keberhasilan organisasi secara efektif. Jadi bedanya kalau pidato tadi pertama kan dia itu sendiri, ya. Sedangkan kalau presentasi biasanya nanti ada presenternya, ada moderatornya, ada audiensnya, dan biasanya nanti kalau di presentasi ini dia ada nanti sesi tanya jawab dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, ya, ini tentang giving talk, ya. Giving talk adalah penjelasan singkat tentang bagaimana menawarkan suatu pekerjaan atau sesuatu kegiatan ditambah ajakan untuk bertindak. Nah, jadi giving talk adalah sesuatu penjelasan singkat, ya. Jadi pemaparan
seperti ajakan, mungkin kalau kita bisa katakan mungkin seperti ketika dai mengajak jamaahnya untuk berbuat kebaikan atau tentang pelajaran-pelajaran fikih tertentu, itu bisa jadi juga seperti itu. Atau juga boleh juga tentang ajakan untuk bagaimana berdonasi kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Contohnya makanya dalam giving talk ini harus memiliki, yang pertama adalah clear direction, yaitu arah yang jelas ya. Jadi arah yang jelas ketika kita mau mengajak seseorang tadi ya, kita harus mengatakan dengan jelas apa maksud dan tujuannya, tidak boleh bertele-tele ya kan. Dan itu tuh tujuannya jelas ya, tidak mengambang. Contohnya kita bisa melihat di contoh tadi ya, saya meeting like in just a few minutes we're going to pass packet down to Iceland and you're going to have the opportunity to financial support the victim of natural disaster in Semeru ya. Itu contohnya. Dan kita jangan mengatakan we invite you to give. Jangan hanya sekedar mengatakan kita mengundangmu untuk memberi. Itu kan masih mengambang, nggak jelas ya kan. Maka yang seperti jelas ya dia yang seperti contoh yang sebelumnya itu. Jadi ajakannya itu jelas, arahnya itu jelas ya, nggak ambigu, dan tujuannya itu jelas, yang dituju itu apa dan kepada siapa. Kemudian yang kedua, giving talk juga harus memiliki a connect the dots moment ya. Ini itu dilakukan atau melanjutkan dalam serangkaian langkah yang sederhana. Maksudnya apa ya? Plan out what you're going to say. Maksudnya rencanakan ketika kita mau berbicara itu apa yang mau dibicarakan itu harus direncanakan ya. Do not make things up on the spot ya. Tidak boleh kita mengada-ngada ketika kita melakukan giving talk ya. Tidak boleh mengada-ngada. Misalnya tadi ya, seorang dai ketika memberi arahan kepada jamaahnya, tidak boleh dia mengada-ngada. Harus sesuai dengan teksnya yang telah dia pelajari. Atau misalnya kalau dai berarti Al-Quran dan Sunnah ya. Atau mungkin kita ajakan untuk berdonasi ya, maka itu harus sesuai dengan fakta ya. Seperti sekarang mungkin yang saudara-saudara kita yang telah tertimpa musibah di Semeru begitu. Jadi tidak boleh mengada-ngada. Kemudian yang ketiga yang jelasnya, yang paling jelas ini yang ketiga, yaitu a call to action ya, ajakan untuk melakukan, ajakan untuk bergerak ya, beraksi ya. Jadi ya ini yang paling penting di sini, ada ajakan untuk melakukan aksi tersebut ya. Jadi misalnya ketika ketika ada musibah tadi kan, terus kita melakukan giving talk, nah nanti di akhir-akhirnya di penghujung maka ada kata-kata seperti contoh ini ya. Say something like if you are request you can drop your connection card in the packet. If you like to give, then use the envelope located in your seat bag and place your donation in the packet. Don't say, dan jangan katakan if you're a quiz we don't want you to participate. Ya, if you're a quiz we don't want you to participate. Jadi pada intinya giving talk yaitu adalah ajakan ya, ajakan untuk melakukan suatu aksi tersebut. Mungkin itu dari kami. Apabila banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.